Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Abdul Zahur dengan NPM 32201100047. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penggunaan palu, tang, dan solder, yaitu tugas tentang peralatan otomotif. Sebelum ke materi, sebelumnya tentang peralatan otomotif itu di sini masuknya tentang peralatan tangan. Peralatan tangan sebenarnya tidak hanya palu, tang, dan solder, akan tetapi masih banyak lagi. Nah, kebetulan di sini yang ditugaskan untuk saya adalah tentang ketiga peralatan tersebut. Nah, langsung saja kita mulai. Yang pertama itu adalah alat-alat tangan. Nah, alat tangan di sini yang pertama ada kunci, obeng, palu, tang, dan solder. Dan sebenarnya itu masih banyak lagi kalau disebutkan. Oke, lanjut saja. Yang pertama langsung ke materi. Yang pertama ada palu. Nah, palu sendiri di sini fungsinya adalah untuk memukul benda kerja. Berarti benda kerja yang dipukul itu menggunakan palu. Tapi tidak semua benda kerja atau semua pekerjaan harus menggunakan palu ya. Palu di sini memiliki banyak jenis. Jenis palu yang pertama di sini ada palu besar atau palu berat. Yang kedua ada palu karet. Yang ketiga palu kayu. Yang keempat palu plastik. Yang kelima palu tembaga, palu besi atau palu baja. Dan yang ketujuh adalah palu aluminium. Nah, kalau dijelaskan secara menyeluruh, sebenarnya jenis palu ini adalah cuman sebagian. Sebenarnya jenis palu itu masih banyak. Nah, karena di sini untuk menyingkat waktu langsung ke materi saja. Di sini yang pertama adalah penggunaan palu. Palu yang pertama adalah palu karet. Palu karet sendiri fungsinya untuk memukul benda kerja dari bahan lunak ataupun keras tanpa merusak benda kerja yang dipukul. Nah, berarti kalau palu karet ini adalah palu yang digunakan untuk memukul benda lunak. Sebagai contoh, kalau dalam otomotif pada saat melakukan pembongkaran mesin, nah blok mesin tersebut kalau mau memukul, biasanya kalau saat melepas itu dia akan susah sehingga harus dipukul. Nah, untuk itu kita menggunakan palu karet. Agar apa? Agar blok mesin tersebut tidak mengalami cacat atau kerusakan. Nah, lanjut untuk yang kedua. Yang kedua adalah palu tembaga. Palu tembaga di sini fungsinya untuk memukul benda dari bahan logam yang keras tanpa merusak benda yang dipukul. Kalau tadi adalah benda, kalau tadi tentang palu karet itu adalah benda yang lunak ataupun keras. Di sini disebutkan bendanya, yaitu benda logam. Dengan menggunakan palu tembaga tersebut, maka benda yang terbuat dari bahan logam tersebut itu tidak akan merusak jika kita menggunakan palu tembaga. Oke, untuk selanjutnya di sini ada palu besi atau palu baja ya. Palu besi fungsinya untuk memukul benda dari bahan logam yang keras dengan dibantu alat perantara. Nah, untuk penggunaan alat atau palu besi yang satu ini itu kita harus menggunakan alat perantara. Karena apa? Karena palu besi adalah palu yang terbuat dari besi. Kalau tidak menggunakan alat perantara itu bisa membahayakan benda kerja yang akan dipukul. Nah, pada saat menggunakan palu besi itu tidak boleh digunakan pada sembarangan tempat atau benda kerja. Misal mau membongkar mesin kita menggunakan palu besi, itu tidak bisa.
Kalau mau menggunakan palu besi, berarti misalkan kita mau melepas bantalan atau lahar. Nah, akan tetapi itu menggunakan perantara. Itu adalah penggunaan dari palu besi. Nah, yang terakhir di sini ada perawatan palu. Palu untuk memperpanjang usia atau mempermudah pada saat nanti kita menggunakannya, kita harus melakukan perawatan palu sendiri. Di sini yang pertama harus dibersihkan dari kotoran yang ada menggunakan lap. Kalau tidak dibersihkan, kenapa? Itu akan membahayakan. Siapa tahu palu tersebut kotor pada saat kita menggunakan, itu akan menjadi licin. Untuk itu kita harus membersihkan kotoran tersebut menggunakan lap. Yang kedua, selalu diperiksa secara teratur untuk mengidentifikasi adanya kerusakan. Misal palu ujungnya itu sudah tidak layak pada saat kita gunakan untuk memukul, ternyata dia lepas, itu akan membahayakan diri kita dan orang lain. Yang ketiga, palu itu harus disimpan di dalam kotak peralatan, lemari atau gantungan dinding. Kalau kita naruhnya sembarangan, itu akan merusak palu tersebut. Nah, dari penjelasan palu mungkin itu saja. Terus untuk materi selanjutnya kita lanjut ke tang. Tang sebenarnya di sini memiliki banyak macam ya. Akan tetapi di sini saya hanya menyebutkan 5 macam saja. Tang tersebut fungsinya adalah untuk menjepit. Selain menjepit, tang bisa juga berfungsi untuk memotong. Nah, tang di sini memiliki beberapa banyak macam. Yang pertama ada tang potong, tang long nest, tang mesir slip, tang kabel, dan yang terakhir adalah tang face grip. Nah, di sini adalah hanya beberapa yang bisa saya sebutkan. Kalau saya menyebutkan semuanya itu mungkin masih banyak lagi. Oke, yang pertama di sini ada tang potong. Tang potong sendiri di sini berfungsi untuk memotong benda kerja. Berarti kalau cara contoh penggunaannya pada saat kita mau memotong kabel misal, nah itu bisa kita menggunakan tang potong. Yang kedua ada tang long nest. Tang ini berfungsi untuk memegang benda yang sangat kecil pada tempat yang sangat sempit. Misal pada saat pembongkaran piston, di situ kita memerlukan tang long nest. Yang ketiga ada tang shear slip. Tang shear slip di sini berfungsi untuk melepas dan memasang shear slip. Kalau pada tang ketiga ini biasanya dalam penggunaannya itu pada saat yang pertama kita mau melakukan pembongkaran pada master rem. Nah, di situ ada shear slip yang harus dilepas, itu menggunakan tang tersebut. Untuk melepas dan memasangnya itu menggunakan tang shear slip, tidak bisa menggunakan tang yang lain. Oke, yang keempat di sini ada tang kabel. Nah, tang kabel di sini fungsinya untuk memotong, mengupas kabel dan memasang sepatu kabel. Nah, sebenarnya semua tang itu bisa untuk memotong atau mengupas kabel. Akan tetapi kalau menggunakan tang kabel itu akan lebih mudah dan lebih baik hasilnya. Nah, yang kelima di sini ada tang face grip. Tang face grip kalau biasa saya menyebutnya dengan di sini dikatakan dengan tang boyo. Tang ini fungsinya untuk memegang atau menahan benda kerja atau komponen. Nah, selain itu tang tersebut juga bisa juga kita gunakan untuk melepas baut atau mur yang sudah aus. Nah, itu bisa juga digunakan sebagai pembantu, alat bantunya. Nah, yang selanjutnya di sini ada perawatan tang. Perawatan tang
Yang pertama, selalu jaga kebersihan tang, kebersihan kotoran, oli atau minyak pada pegangan atau rahang menggunakan lap. Nah, yang paling biasanya paling membahayakan itu adalah kotoran atau oli yang menempel pada rahang, karena kalau tidak dibersihkan nanti tang tersebut tidak bisa kita gunakan lagi atau akan macet mungkin tang tersebut. Yang kedua, ganti tang jika gagangnya patah atau rahang berkarat atau rusak. Nah, untuk yang kedua itu kita harus mengganti jika gagangnya itu sudah patah, karena kalau kita paksakan untuk menggunakan tang tersebut itu akan berbahaya, dan untuk hasilnya pun dalam pekerjaannya nanti tidak akan lebih baik, tetapi lebih buruk. Yang ketiga, simpan di kotak peralatan, almari ataupun gantungan dinding. Nah, sebenarnya untuk semua peralatan, hand tool ataupun power tool, itu kita harus selalu menyimpan pada kotak peralatan. Tidak boleh disimpan pada pergeseran lah, seperti pada umumnya itu tidak boleh, karena itu akan merusak. Oke, itu adalah penjelasan tentang alat ya tang. Yang selanjutnya di sini adalah solder. Solder berfungsi untuk menyambungkan kabel maupun konektor. Pada saat kita mau melakukan penyambungan kabel, alangkah lebih baiknya kita menggunakan solder, itu akan lebih aman. Kalau daruratnya, kalau tidak ada solder ataupun kita tidak bisa menggunakan solder karena darurat lah, kita juga bisa menggunakan isolasi. Kan tetapi itu berlaku untuk sementara, karena itu lebih membahayakan. Yang namanya listrik itu bisa juga nanti akan terjadi konslet. Kalau sudah konslet itu akan rambat permasalahannya. Nah, untuk menggunakan solder tersebut biasanya dibantu dengan timah solder. Timah solder itu yang nantinya akan menempelkan kabel tersebut. Oke, untuk selanjutnya di sini ada perawatan solder. Perawatan yang pertama, memberikan lapisan timah di mata solder untuk menghindari korosi sebelum meletakkan ke holder soldering iron, terutama pada saat kita akan beristirahat atau tidak memakainya selama beberapa menit kemudian. Berarti seandainya kita tidak mau memakai untuk beberapa menit, kita harus memberikan lapisan timah terlebih dahulu. Tujuannya untuk apa? Untuk memberi atau untuk menghindari korosi sebelum meletakkan ke holder. Berarti kalau tidak kita tempeli dengan timah, nanti dia akan menjadi atau berubah menjadi korosi. Yang kedua, rendahkan suhu atau off-kan soldering iron jika kita tidak memakainya lagi dalam beberapa menit kemudian. Nah, yang namanya solder di sini ada solder listrik ya, yang saya bahas di sini. Itu membahayakan apabila kita tidak menggunakan, akan tetapi kita masih on ke dalam listrik, itu akan membahayakan. Sehingga kalau seandainya kita tidak mau menggunakan dalam waktu untuk beberapa menit kemudian, itu alangkah baiknya kita matikan saja arus listriknya. Untuk selanjutnya, usahakan untuk menggunakan suhu yang terendah dalam menyolder, tetapi mesin dalam spesifikasi penyolderan. Yang keempat, gunakan copper cord atau cleaning wire untuk membersihkan mata solder daripada menggunakan busa basah atau wet spong. Yang terakhir, jika memakai busa,
gunakanlah busa basah khusus untuk membersihkan mata solder. Berarti kita tidak boleh menggunakan sembarang busa, harus menggunakan busa khusus untuk membersihkan mata solder. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk materi peralatan otomotif. Dari saya sendiri mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang jelas, penyampaiannya masih kurang baik. Itu dari saya minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila dalam penyampaian saya menggunakan kata-kata yang kurang berkenan, untuk mohon maaf. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.